boleh hadir di tempat ini untuk mendengarkan informasi tentang guru penggerak. Ya, dan sekalian nanti kita akan mendengarkan bagaimana aksi nyata yang sebenarnya. Kami berdua nanti akan berkolaborasi untuk menjelaskan tentang aksi nyata budaya positif ini. Topik tentang budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Devi. Silakan. Terima kasih ya Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua, anak ini juga sekalian, sama Pak Billy. Pak Billy, lulus dari SMP Negeri 2 dan saya sendiri. Jadi Meta Pensiomik dari saya. Di sini Bapak Ibu kita bisa melihat materi yang akan kami sampaikan adalah materi yang kami dapat saat kami pembelajaran. Dalam budaya positif ini perlu diterapkan dalam menuntut murid menuju kodratnya agar dapat diselaraskan dengan visi dari seorang guru. Semangat untuk belajar filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak pada murid untuk membantu mencapai visi seorang guru. Untuk mewujudkan visi, guru memiliki peran untuk menerapkan budaya positif yang dapat dilakukan dengan kegiatan. Jadi poin-poin yang mau kita bahas di sini ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan konsekuensi. Yang ketiga keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi untuk poin pertama sampai ketiga saya bawakan. Yang keempat sampai ke-6 nanti akan dibawakan oleh Pak. Hidup positif adalah sesuatu yang kita biasakan untuk hal yang positif sehingga anak-anak ini memiliki karakter yang santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Kira-kira apa lagi ya disiplin positif yang sudah biasa kita terapkan dalam kegiatan kita mengajar Bapak Ibu? Ada yang mau menyampaikan? Ya kan Bapak Ibu ya, sabar, perhatian, peduli, ya. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan konsekuensi. Di sini ada 3 bentuk lah saya katakan ya dalam teori ini. Ada yang pertama motivasi menurut Dian Dosen, ini ahli dari pendidikan. Lalu hukuman yang kita berikan kepada seorang anak yang dia merasa tersakiti, dia akan merasa kesal kepada kita, dia akan merasa dendam, ya. Hukuman itu yang harus kita hindari. Akhirnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh guru dan murid sebagai catatan, di mana kita akan menerima konsekuensi apabila melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan keyakinan kelas. Jadi sebelum ada hukuman dan konsekuensi, kita buat dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu biasanya peraturan, Bapak Ibu ya. Mencatat 100 kali tidak akan berkalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena pertama. Mencatat 100 kali katanya di buku. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu? Hukuman, benar. Ya, itu adalah merusak mental anak kita. Beri tepuk tangan dong buat Devi. Poin berikutnya, perkenalkan nama saya adalah Bilian Jawadi Lubis, ya calon guru penggerak angkatan yang ke-7. Bersingkat waktu yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Boleh berikan 1, 2. Kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa? Anak-anak juga boleh menjawab. Waktu. Apa? Sembako. Iya, 9 bahan pokok gitu ya. Terus apa lagi selain itu? Iya, benar ya. Nah, itu benar. Jadi termasuk makan, minum, pakaian, rumah, itu adalah merupakan kebutuhan dasar kita. Nah, namun ada selain daripada itu Bapak Ibu, yang mungkin ini yang jarang sekali terlintas di dalam pikiran kita. Ya, kebutuhan dasar selain makan dan minum itu yang sudah ada di sini yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah termasuk makanan, minuman tadi, pakaian dan rumah. Nah, namun ada kebutuhan tentang kasih sayang. Ya. Ternyata setiap orang
butuh yang namanya kasih sayang. Dan ini yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, termasuk anak-anak kita juga. Anak didik, apalagi anak-anak kita, anak-anak didik kita ini butuh yang namanya kasih sayang. Nah, selain itu penguasaan. Penguasaan itu seperti apa? Biasanya orang-orang yang levelnya itu ingin menguasai. Ada satu contoh, seorang anak, dia dulunya pendiam, tidak mau bersosialisasi dengan teman-temannya. Ternyata setelah diberikan tugas kepada siswa tersebut oleh gurunya, maka dia bisa menguasai. Dia menguasai teman-temannya dan bisa menguasai materi yang diberikan oleh gurunya. Ya, karena apa? Karena kita berikan tanggung jawab kepada dia. Jadi ada satu kebutuhan dasar yang tidak pernah timbul di dalam hati seorang manusia, di dalam diri seorang anak, ternyata itu bisa muncul setelah kita kembangkan, Bapak Ibu. Nah, kemudian selain itu apa? Kebebasan. Ada sebagian orang ya yang selama ini tidak suka ditekan atau dikungkung, contohnya ya. Jadi anak-anak juga seperti itu. Anak-anak butuh yang namanya kebebasan, dan satu lagi adalah kesenangan. Ya. Setiap orang butuh yang namanya kesenangan. Itulah yang dikatakan sering healing gitu ya. Nah, jadi setiap orang butuh yang namanya kebutuhan dasar untuk senang, Bapak Ibu. Ya, bagi anak-anak kita juga, mereka butuh yang namanya kesenangan. Nah, disinilah kita sebagai tenaga pengajar, sebagai tenaga pendidik, untuk melihat, oh ternyata setiap anak-anak ini butuh yang namanya kebutuhan dasar ini. Dan kita sendiri yang tahu bagaimana cara mengolah pribadi setiap anak-anak kita ini. Ya. Dan saya rasa bukan hanya untuk melihat kebutuhan dasar daripada anak-anak, ternyata juga kita sebagai teman sejawat dengan guru-guru yang lain juga, kita bisa menilai mereka dari segi kebutuhan dasarnya. Untuk topik berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah, ini masih berhubungan tadi dengan kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Ya. Nah, ada 5 posisi kontrol yang ternyata ada pada diri kita sebagai insan manusia, ya. Nah, yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum ini seringkali kita terapkan di kelas atau di sekolah bagi anak-anak kita, ya. Nah, kita terapkan sebagai penghukum. Nah, ini juga tadi sudah diterangkan oleh Ibu Eti. Nah, bagaimana anak-anak ini mendapatkan hukuman, kemudian mendapatkan konsekuensi, ya. Nah, kalau kita sebagai guru, kita seringkali menjadi penghukum bagi anak-anak kita. Benar nggak? Benar ya? Seringkali kita membuat hukuman bagi anak-anak kita. Nah, biasanya guru menghardik, menyakiti, dan menyindir. Nah, ini dengan suara nada tinggi biasanya. Kamu, kenapa kamu seperti itu gitu ya? Nah, jadi ada nada tinggi yang dilontarkan oleh guru pada waktu berbicara kepada murid tersebut. Ini adalah bentuk hukuman. Nah, bahasa tubuh menunjuk-nunjuk dan menolong, ya, ditunjuk-tunjuk. Hal seperti ini biasanya akan membuat mental daripada anak kita itu akan turun. Itu sebabnya sebenarnya guru sebagai penghukum ini sangat tidak disarankan di dunia pendidikan, Bapak Ibu, ya. Apalagi udah sampai menunjuk-tunjuk, udah sampai kelompok ini, ya, kemudian memberi hukuman, bahkan dengan nada tinggi, merendahkan si anak tersebut. Nah, ini dimohonkan supaya tidak terjadi untuk di dunia pendidikan. Nah, kemudian yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, ini adalah tingkatan yang kedua dari 5 posisi tadi. Biasanya guru ini berceramah dan menunjukkan kekecewaan mendalam dan harus memelas, kemudian sedih bahasa tubuh merapat pada anak. Nah, biasanya ini dilakukan supaya membuat si anak ini merasa bersalah atas apa yang sudah dilakukan, Bapak Ibu, ya. Lalu kita akan mengatakan, nah, tolonglah, jangan seperti itu. Kita membuat satu bahasa seperti memelas, ya. Kita membuat memelas, dan ini juga akan merendahkan kita sebagai guru, Bapak Ibu. Dan ini juga tidak disarankan untuk dilakukan di
di dunia pendidikan. Karena apa? Karena nanti si anak akan merasa tinggi sendiri, tinggi hati, dan gurunya nanti yang akan merasa rendah jadinya. Karena kita akan memohon kepada si anak, nak, tolonglah, jangan seperti itu ya nak. Nah, memang iya, dia nanti akan merasa bersalah, membuat merasa bersalah, tetapi itu tidak diperkenankan. Nah kemudian yang ketiga ini adalah sebagai teman. Biasanya guru membuat alasan-alasan pada murid. Nah ini dengan suara nada yang akrab, dan biasanya ini bercanda, bahasa guru pada murid, dan ada senyum, ya, sambil tertawa. Apakah murid itu disarankan menjadi teman bagi gurunya? Iya. Dan ini bisa kita laksanakan di dalam kelas. Karena apa? Murid itu akan dekat dengan kita sebagai murid, sebagai teman terhadap gurunya. Dan inilah sebenarnya yang diharapkan, ya. Namun ada yang lebih tinggi lagi jenjangnya, Bapak Ibu, yaitu kalau sebagai pemantau, biasanya guru memiliki perhitungan dan ukuran yang tepat. Nah, kalau anak sudah bersalah, lalu guru akan selalu memantau, kerjakan ini ya, kerjakan ini ya. Nah, gurunya hanya akan melihat-lihat, memantau. Nah, ini nada suaranya datar dan bahasa tubuhnya formal, seolah-olah dia adalah bos. Guru tersebut adalah bos di kelas, dan ini tidak disarankan. Yang paling disarankan itu adalah sebagai manajer, Bapak Ibu. Bahwasanya biasanya guru mengajukan pertanyaan dan menanyakan keyakinan kelas yang dia ketahui. Nada suaranya tulus dan bahasa tubuh tidak kaku serta mendekat pada murid. Nah, sebagai manajer, guru ini akan memberikan solusi kepada kesalahan yang sudah diperbuat oleh anak-anak murid tersebut. Dia akan memberikan solusi, lalu dia akan mempertanyakan kepada siswa, apakah menurut kamu itu sudah bagus? Ya, sebagai manajer, nah guru nanti akan sering mempertanyakan, nak, boleh kemari? Ini contohnya ya, nak boleh kemari. Kalau si anak tadi sudah melakukan kesalahan, contohnya ya, nak boleh kemari. Lalu kita tanyakan, kenapa kamu melakukan itu? Nah setelah kita tanyakan itu, dia nanti akan menjawab. Lalu kita tanyakan kembali, menurut kamu, apakah yang kamu lakukan ini sudah benar? Maka nanti akan terjadi yang namanya ya saling memberikan jawaban. Nah inilah yang diharapkan sebenarnya bagi kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik di lingkungan sekolah, supaya pembelajaran kita itu boleh kondusif, Bapak Ibu. Nah poin yang terakhir itu adalah segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ya saya mau terangkan apa itu sebenarnya segitiga restitusi. Restitusi adalah proses kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi yang dapat dilakukan adalah dengan segitiga restitusi. Ini dia segitiganya, Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu bisa membaca, karena ini agak kecil tulisannya. Nah kenapa kan dikatakan segitiga restitusi? Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ya kita validasi, kita tanyakan tindakan yang salah daripada si anak tersebut tadi. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah keyakinan kelas, keyakinan ini tadi sudah diterangkan oleh Ibu Teti. Keyakinan itu seperti kesepakatan. Ya kesepakatan yang sudah disepakati antara guru dan murid atau antara murid dengan murid. Ya. Nah kalau pada posisi menstabilkan identitas, nah biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, ini kita akan mengatakan kepada si anak, nah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti itu. Jadi dia nanti akan merasa, oh iya ya, saya juga adalah orang yang bisa berbuat kesalahan. Seperti itu. Nah atau juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, nah. Ya. Nah ini boleh kita praktekkan nanti di lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi nggak langsung kita marahi. Contohnya ada seorang anak melakukan kesalahan, entah ada
bunga yang pecah seperti itu ya, ditendang tiba-tiba karena tidak kesengajaan, maka kita jangan langsung membentak atau jangan langsung menghukum, tetapi kita bisa mengatakan, nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah mungkin melakukan ini, gitu ya, sehingga dia nanti akan merasa nyaman dulu kepada kita sebagai tenaga pendidik, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah kita lakukan ini, maka kita validasi tindakan yang salah daripada si anak tersebut. Contohnya bagaimana? Nah, yang ini, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Tadi kan kita sudah sudah mengatakan, nah, enggak satu-satunya kamu yang pernah melakukan kesalahan seperti ini. Lalu kita tanya lagi, ya kita katakan kepada dia, kamu tentu punya alasan, nah, kenapa kamu melakukan ini, gitu. Kita tanya, maka dia nanti akan bersuara, dia nanti akan mengatakan, iya Pak, begini, iya Bu, begini. Saya tidak sengaja melakukan itu, ya, karena teman si A, teman si B, dia dorong-dorong saya, lalu terjadi kesalahan ini Pak. Nah, jadi dia nanti akan ada timbal balik untuk bersuara kepada kita, Bapak Ibu. Nah, atau seperti ini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini adalah satu pertanyaan yang membuat kita lebih akrab dengan seorang anak atau seorang siswa. Jadi nggak semata-mata pada waktu si anak sudah melakukan kesalahan, guru-guru dari tempat kita ini, dari Nasrani Ibu ini akan bisa menjadi guru penggerak supaya bisa menggerakkan sekolah kita ini, memajukan sekolah kita ini lebih baik lagi. Ya, kalau ada pertanyaan silakan tentang poin keempat, ya, tentang kebutuhan dasar sampai dengan segitiga distribusi. Kira-kira ada Bapak Ibu? Ya, gimana Bu? Iya, kebutuhan dasar paling tertinggi itu sebenarnya tergantung kepada individunya, ya, tergantung kepada setiap orangnya. Ada yang merasakan kalau saya punya kebutuhan dasar yang paling penting adalah kesenangan. Kalau masalah makan dan minum tidak terlalu penting, ada yang seperti itu. Dan ada sebagian orang akan menyatakan kalau makan dan minum bagi saya sudah cukup, saya nggak perlu ini, nggak perlu ada menguasai sesuatu, katanya seperti itu. Jadi tergantung kepada individu. Iya, gitu sendiri. Ada lagi pertanyaan yang lain, Bu? Yang bagian kelas itu Pak, kesepakatan kelas itu teknik pelaksanaan itu guru yang membuat dan lalu memberikan opsi ke murid-muridnya atau murid dan murid-muridnya lalu kita sepakati bersama. Iya, yang kedua. Nah, kita nanti akan mempertanyakan kepada siswa dulu, anak-anak, kira-kira kesepakatan kelas kita bagaimana? Ya, jadi nanti kalau anak-anak sudah memberikan contohnya, Pak, begini Pak, kalau bisa kita harus rapi setiap saat masuk ke kelas. Ini adalah satu kesepakatan yang disetujui oleh siswa lalu disahkan oleh guru. Ya, atau ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, ya mari menjadi guru yang bergerak dan menggerakkan. Nah, Bapak Ibu, mari sama-sama kita bacakan ini dengan suara nada yang lantang supaya kita benar-benar bisa memajukan dunia pendidikan, bukan hanya di sekolah kita ini, tetapi bahkan di lingkungan sekolah lainnya. Baik, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Mari menjadi guru yang bergerak dan menggerakkan. Baik, tepuk tangan. Akhir kata, kami berdua, saya Bilian Lubis beserta dengan Ibu Keti Sihombing, ya, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran daripada Bapak Ibu dan anak-anak murid kami semuanya yang sudah mendengarkan dan saling bertukar pikiran tentang budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita ini. Ya, puji Tuhan dan terima kasih.